misalkan dari sisi petisi online dari mulai 20 Oktober tahun 2014 sampai hari ini tanggal 19 Oktober 2015, itu kira-kira pemerintahan Jokowi sudah mendapatkan sekitar 789.000 tanda tangan. Ini berarti 4 hal ya, Jokowinya itu sendiri, kemudian kepolisian, kemudian menteri-menterinya, dan badan-badan lain. 400 ribuan itu tentunya ke Jokowinya langsung, tapi di bawahnya juga menarik ke Polri atau ke Kapolri itu 300 ribu, jadi kedua terbanyak setelah Jokowi. Lalu ketiga baru menteri-menterinya gitu, dan keempat badan-badan lain seperti Komnas HAM atau BPJS dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita lihat apa kira-kira petisi-petisi yang terbesar selama 1 tahun ini, 3 yang terbesar adalah 3 hal itu. Nomor 1 adalah pencairan dana JHT. Ini kurang lebih terjadi sekitar bulan Juli atau Agustus gitu ya. Seorang Gilang Mahardika, dia pekerja biasa gitu dari Jogja, dia mau keluar dari pekerjaannya untuk memulai bisnis baru, lalu pada saat mau mencairkan dana JHT itu nggak bisa, harus tunggu 10 tahun atau harus tunggu sampai dia umur 50-an dan segala macam. Nah, setelah dia melihat pengumuman ini, dia foto, kemudian dia mulai petisi. Petisi itu lalu dalam waktu berapa jam sampai ke puluhan ribu, dan akhirnya dalam waktu berapa hari sampai ke 111.000 mengenai pencairan dana JHT atau jaminan hari tua. Yang kedua adalah yang juga baru-baru ini terjadi mengenai pembunuhan dari Salim Kancil, untuk mengusut pembunuhan berencananya, menangkap aktor-aktor intelektualnya gitu. Juga petisikan di sini ke KPAI, Komnas HAM juga, yang juga sudah dijawab oleh Pak Kapolri dengan 50 ribuan tanda tangan. Dan yang ketiga adalah petisi yang dimulai dari beberapa orang di sini juga oleh Forum Demokrasi Digital mengenai penanganan penyebaran kebencian rasial di internet. Itu dipicu sama seseorang yang kemudian melakukan ancaman-ancaman terhadap ras tertentu dan ingin mengulang kembali tragedi 98. Ini mendapatkan kurang lebih 50.000 tanda tangan juga. Selain 3 itu diikuti oleh kriminalisasi KPK. Ini kalau misalnya ingat dimulai dengan Pak Bambang Wijoyanto ditangkap oleh polisi, kemudian sehari kemudian dibebaskan, tetapi kriminalisasinya terus berlanjut. Kemudian dengan Novel Baswedan, dengan Abraham Samad dan segala macam. Yang kelima juga teman-teman sakti yang mulai mengenai revisi Undang-Undang KPK, 45.000 tanda tangan. Keenam mengenai pengusutan atau investigasi yang transparan terhadap pembunuhan Angelin, seorang anak kecil. Yang ketujuh adalah mengenai darurat asap. Salah satunya adalah petisinya Mbak Rahmi Carolina yang ada di sini. Yang menarik adalah jumlah total petisi yang dimulai mengenai darurat asap ini ada 1000-an lebih. Jadi ini yang membedakan petisi darurat asap dengan petisi-petisi yang lainnya. Kalau misalnya yang lain 1, mungkin ada 2, mungkin ada 3, ini ada 1000-an orang yang memulai. Gitu. Jadi betul-betul banyak sekali orang-orang merasakan bencana ini, kemudian membuat petisi mengenai asap di Riau, di Sumatera dan di Kalimantan. Totalnya 34 ribuan. Berikutnya adalah mengenai insiden Tolikara, masjid yang kemudian dibakar di Papua, 35 ribuan. Itu mengenai pengusutan juga. Berikutnya mengenai Budi Gunawan. Ini awal tahun pada saat Budi Gunawan dinominasikan sebagai Kapolri, mencapai 34.000 tanda tangan. Dan yang terakhir juga teman-temannya ada di sini untuk dukung FCTC, ratifikasi sebuah hukum internasional gitu ya, mengenai pengendalian tembakau, sekitar 30 ribuan. Nah, kalau misalnya kita lihat dari setahun terakhir, mana kira-kira yang paling sering muncul, bukan hanya paling banyak tanda tangannya gitu, tapi paling sering muncul itu rata-rata adalah mengenai isu pelemahan KPK. Ya, jadi paling sering dipetisi dan paling sering ditentang banyak orang. Kalau misalnya di total itu sekitar ada 6 petisi
dan totalnya ada 176.000 tanda tangan. Nah, kalau saya dilihat kira-kira timeline-nya seperti apa, itu kurang lebih kayak begini. Itu dimulai dengan 9 Januari, isunya adalah Budi Gunawan menjadi Kapolri. Petisi tolak BG dimulai oleh Emerson Yunto dari ICW, yang mestinya sebentar lagi datang, jadi mungkin dia akan bisa ngomong lebih banyak mengenai itu. Tapi nggak lama setelah itu, tanggal 23 Januari, BW ditangkap. Dimulai pula sebuah petisi BW sampai ke 46.000 tanda tangan. Sehari kemudian dia dilepas, tapi kasusnya terus berjalan sampai sekarang. 28 April, nggak lama setelah itu juga, bebaskan Abraham Samad muncul. Kemudian 1 Mei Novel ditangkap. Gitu, Novel ditangkap, kemudian istrinya langsung Mbak Rina Emilda ya. Istrinya langsung membuat petisi yang kemudian didukung sama 21.000 orang untuk membebaskan dia dari tahanan polisi. Dan benar, 1 hari kemudian dia dibebaskan karena tekanan dari masyarakat. Tapi kembali lagi kasusnya sampai sekarang masih berlanjut. Nah, tanggal 15 Juli teman-teman dari aktivis anti korupsi, terutama 2 orang, Pak Ray Rangkuti dan Pak Dhanil Simanjuntak, itu membuat petisi untuk copot Budi Waseso. Dia melihat trennya adalah kasus kriminalisasi terhadap terutama orang-orang yang anti korupsi itu semakin banyak. Lalu mereka buat ini sampai ke 19 ribuan gitu, dan juga dalam waktu beberapa kurang dari 2 bulan gitu, akhirnya juga Budi Waseso diganti oleh sekarang Komjen Anang Iskandar, kemudian dia di BNN. Dan 8 Oktober yang baru-baru aja ini, beberapa minggu yang lalu, revisi Undang-Undang KPK dengan 45.000. Jadi kita bisa lihat isu KPK ini isu yang sangat dekat dengan netizen, dengan para petisioner, dengan user-user kita. Paling sering dibuat petisinya dan paling banyak didukung oleh netizen, oleh orang-orang. Ya. Nah, sekarang kita ngomongin mengenai apa yang sudah berhasil dan apa juga yang sudah ada kemajuan tapi belum berhasil. Nah, pada saat kami bilang keberhasilan dan kemajuan, tentunya ini bukan semata-mata karena sebuah petisi saja. Tapi kan sebuah petisi adalah sebuah alat yang digunakan dalam perjuangan yang lebih besar lagi. Adanya demo, adanya advokasi, adanya teman-teman bersuara di media dan segala macam, itu semua membantu dalam keberhasilan dan kemenangan atau kemajuan dari kampanye-kampanye ini gitu. Contoh yang sederhana adalah mengenai Save KPK, banyak sekali masalahnya gitu kan, dari mulai BG, kemudian BW, Novel Baswedan, copot Buas, dan terakhir revisi Undang-Undang KPK gitu. Jadi ini adalah yang kita lihat ada kemajuannya tapi juga ada kemundurannya gitu. Contohnya ya Budi Gunawan tidak jadi Kapolri tapi jadi Wakapolri gitu kan. Buas dicopot tapi kemudian dijadikan BNN gitu kan. BW, Novel Baswedan, Abraham Samad memang dibebaskan dari tahanan tetapi kasusnya masih berlanjut. Terakhir adalah revisi Undang-Undang KPK. Nanti mungkin teman-teman dari Sakti bisa ngomong. Tetapi kemajuannya saat ini paling tidak akan dibahas saat ini juga. Tapi masih ada kemungkinan dibahas tahun depan gitu. Nah, ini adalah sebuah kemajuan memang, tapi belum cukup kemajuannya karena belum berhasil secara total. Berikutnya adalah mengenai ASAP gitu. ASAP ini kan sudah terjadi selama berapa? 18 tahun sekarang ya? 18 tahun. Awal tahun ini, akhir tahun lalu itu sebuah kampanye diluncurkan oleh Walhi, Greenpeace, dan Yayasan Pak Wimar. Perspektif baru betul. Kemudian oleh seseorang bernama Pak Abdul Manan ini atau Cik Manan ini. Dia orang asli Riau dan dia cuma punya permintaan yang sederhana. Tolong Pak Jokowi belusukan asap ke Riau. Nah, undangan itu kemudian dipenuhi oleh Jokowi. Dia datang ke sana dan dia memerintahkan beberapa perubahan. Nanti mungkin bisa cerita oleh teman-teman Greenpeace gitu, seperti misalnya kanalnya sudah harus ditutup supaya airnya tidak keluar gitu dan lain sebagainya. Tapi tentunya terjadi lagi asap gitu. Ya memang ini masalah yang pelik mungkin,
Dan seperti kita lihat tadi, banyak yang memulai petisi, ada 1000-an orang lebih. Tapi paling tidak kemajuannya adalah sudah ada beberapa perusahaan yang dilaporkan ke polisi. Bahkan terakhir ada berita bahwa Sinarmas digugat oleh Jokowi sebanyak 7 triliun gitu, dan mereka akan ikuti proses hukum tersebut. Bekukan PSSI juga salah satunya gitu. Jadi seorang bernama Pitor, dia dulu jurnalis bola, dia lelah dengan adanya sepak bola gajah, korupsi yang terjadi dan segala macam, dia pengen Menpora untuk bekukan PSSI gitu. Tentu sekarang masih mendapatkan kritik seperti lambat sekali tim transisinya dan segala macam, tapi ini salah satu juga yang berubah pada kurang lebih bulan pertengahan tahun juga gitu, bulan Juni atau bulan Juli gitu. Ya, lanjut. Ini juga salah satunya, internet untuk rakyat. Saat si Jali Ghafur ini dia pulang ke Ambon gitu, kemudian dia mencoba untuk membeli paket internet, ternyata harganya bisa 2-3 kali lipat dari harga ketimbang di Jakarta atau di Indonesia bagian barat gitu. Dia mempetisi Telkomsel, mempetisi Menkominfo, langsung ditelepon oleh Menkominfonya sendiri bahkan untuk ditanyakan masalahnya apa dan apa yang bisa dibantu. Dan dalam waktu beberapa minggu juga akhirnya Menkominfo mengeluarkan sebuah keputusan supaya tarif di timur untuk internet diturunkan gitu, dan itu udah diimplementasikan. Memang tidak seingat saya tidak memang persis sama dengan ada di Jakarta, tapi itu sudah dalam on the way lah ke sana, perlahan-lahan akan diturunkan oleh Telkomsel atas instruksi dari Menkominfo. Nah, ini mungkin juga sesuatu yang bisa diomongin oleh Mbak Anies mengenai Mary Jane, seorang buruh migran asal Filipina, korban sindikat perdagangan narkotika gitu, yang hampir dihukum mati bulan April ya. Yang seharusnya ada 9 orang dihukum mati, yang keluar hanya 8. Mary Jane ditunda eksekusinya, tapi kita tidak tahu ditunda sampai kapan. Sementara itu ada kasus yang berjalan di Filipina yang bisa membuktikan bahwa ternyata si Mary Jane ini tidak bersalah. Nah, bagaimana statusnya sekarang, perkembangannya ke depan gimana, nanti bisa dengar dari Mbak Anies sendiri. Didukung oleh sekitar 14 ribuan orang, dan juga ada petisi internasional yang didukung ratusan ribu orang juga. Dan yang terakhir ini sebuah petisi yang paling banyak didukung tahun ini mengenai JHT, yang tanda tangan 111 ribu orang, tapi saya yakin efeknya, dampaknya jauh lebih banyak daripada itu gitu. Jadi orang-orang yang misalnya pensiun dini, yang ingin keluar dari pekerjaan dan segala macam, yang di PHK, sekarang bisa mencairkan dana JHT-nya lebih cepat sehingga bisa menjalankan kehidupan sehari-hari mereka juga dengan lebih baik gitu. Nah, selain keberhasilan tadi, saya juga mau mengapresiasi beberapa pengambil keputusan yang memang mengambil waktu untuk menjawab petisi secara langsung gitu. Tidak banyak, tapi memang kita mau bukan hanya petisi ini digunakan oleh masyarakat untuk berkoar-koar, tapi juga digunakan oleh pengambil keputusan untuk mendengar konstituennya, masyarakat, apa kira-kira aspirasi mereka. Dan dari pemerintahan Jokowi, kira-kira ini 5 orang yang sudah menggunakan fitur kita untuk menjawab petisinya secara langsung di halaman petisi. Jadi mungkin kalau teman-teman tanda tangan misalnya petisi mengenai asap beberapa minggu yang lalu, dapat tanggapan langsung dari Bu Siti Nurbaya gitu. Atau yang mengenai PSSI dapat tanggapan langsung dari Pak Imam Nahrawi gitu. Bu Siti Nurbaya salah satu yang paling sering menanggapi petisi. Ya mungkin responnya tidak selalu sesuai dengan permintaan dari petisinya, tapi paling tidak dialog itu sudah terjadi gitu. Pak Hanif Dakiri juga merespon berkali-kali, bahkan di hari yang sama, terhadap petisi JHT itu. Awalnya cuma menjelaskan, oh memang itu mekanismenya, memang seperti itu JHT gitu. Tapi kemudian semakin banyak tanda tangannya, dia bilang, oh oke, saya akan coba obrolin ini dengan Pak Jokowi. Dan lama-kelamaan dia bilang, oke, akhirnya kita akan rubah kebijakan ini. Berikut juga dengan Menkominfo yang Pak Rudiantara yang merespon mengenai petisi internet rakyat itu ke Telkomsel. Pak Badrodin Haiti merespon mengenai petisi Salim Kancil ya, dan Pak Imam Nahrawi dengan PSSI. Ya.
Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya akan undang Gunting, Mbak Anies untuk bicara lebih lanjut mengenai isu-isu tertentu, dan Pak Emerson yang telat nih. Aduh, gimana sih ini Pak Emerson nih? Asik. Itulah. Oh iya, iya. Habis itu langsung ke sini ya. Integrasi.